Pukul 8 pagi awal September 2020. 6 bulanan setelah wabah COVID-19 menghantam negeri kita. Inilah suasana Pasar Emper di kawasan RW 6 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Sekarang sudah tidak seramai hari-hari normal dulu. Semenjak pandemi ya untuk para pengunjung berkurang dan pendapatan pedagang berkurang. Begitu juga para warga jadi merasa takut untuk ke pasar. Dengan adanya pandemi ini, kalau dikira-kira saja andaikan dari 100% turun menjadi 50%. Marlina adalah penopang Pasar Emper. Pasar yang tidak jauh dari rumahnya itu selalu menjadi andalannya untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari. Sebelum wabah COVID-19 menerjang negeri kita, Marlina hampir setiap hari belanja ke pasar ini. Namun, kini frekuensi belanja Marlina ke Pasar Emper berkurang drastis. Hanya 3 kali dalam sepekan. Pertama, karena takut tertular virus corona yang sempat menjadi klaster di sejumlah pasar di ibu kota. Dan kedua, terkait dengan isi dompet. Biasanya kan anak saya minta ini, minta itu, minta makan pakai lauk apa gitu, saya beli. Tapi sekarang enggak, diirit-irit. Iya. Karena faktor isi dompet, Marlina pun harus mengurangi daftar belanjaan. Dulu, dia membelanjakan uang hingga Rp50.000 per hari. Uang sebanyak itu ia belanjakan sayur serta lauk pauk untuk kebutuhan makan 4 anggota keluarganya. Sekarang, ia hanya membelanjakan uang sebesar Rp20.000 di Pasar Emper. Itu pun terkadang untuk stok kebutuhan selama 2 hari. Di masa wabah begini, Marlina mengalihkan uang belanjaannya untuk membeli vitamin yang berguna untuk menjaga daya tahan tubuh. Ya palingan minimal juga 1 bulan sekali dalam sekali ya daging atau ayam ya atau yang udang gitu kan, ikan ya suka juga tapi nggak sering gitu. Siasat berhemat yang dilakukan pembeli seperti Marlina berdampak pada pedagang Pasar Emper. Lutfi Filah misalnya, pedagang ikan di Pasar Emper ini amat terdampak karena omsetnya turun hingga 50%. Nyampe ke 40-50% nyampe. Kita pokoknya biasa kita misalnya kita dapat omset sehari bisa 5 juta, ya 5.500.000 kadang kan sama omset ya kalau kita bicara. Itu paling juga cuma 3 juta, 3,5 juta. Karena pasar sepi pembeli, Lutfi memilih mengurangi pasokan dagangannya hingga 2 kali lipat. Itu pun tetap tidak habis terjual. Beberapa langganan nih kayak catering kan nggak ngambil jadinya kan, yang awalnya ngambil dia ngambil banyak jadi nggak ngambil banyak gitu kan. Paling kita jemput bola kita antar. Nanti agak siangan kita keliling. Ini ya yang pesanan-pesanan di rumah. Selain Lutfi, ada 89 pedagang lain yang mencari nafkah di Pasar Emper. Gara-gara COVID-19, menurut pengelola, ada 10 pedagang gulung tikar. Berdiri 25 tahun lalu, Pasar Emper dikelola oleh warga setempat. Pasar tradisional ini sering disebut pasar rakyat atau pasar komunitas. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta mengakui pasar komunitas seperti Pasar Emper tidak berada dalam lingkup binaan maupun pengawasannya. Hidup atau matinya Pasar Emper ini sangat tergantung pada warga atau komunitas. Saat ini menurut Peter Abdullah, Econom Center of Reform and Economics atau CORE, pedagang di pasar komunitas mengalami pukulan berat. Ini pasar-pasar komunitas ini kan pasar-pasar yang sangat kecil ya. Jadi tantangannya justru jauh lebih besar yang dihadapi ya. Sementara kemampuan mereka untuk mengelola ya jauh lebih kecil. Dampak dari pandemi ini terhadap pasar tradisional yang dikelola secara komunitas menjadi lebih berat. Pasar Bukit Duri Putran, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Yang ini dikelola oleh PD Pasar Jaya, sebuah perusahaan daerah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Di Pasar Bukit Duri Putaran, kami bertemu Purwarti. Sudah 2 tahunan ia berjualan sayur di pasar ini. Kini omsetnya turun hingga 50%. Selama ini, mayoritas pelanggan Purwarti adalah pedagang warteg dan pengusaha catering. Namun, kini Purwarti kehilangan pelanggannya yang juga terimbas COVID-19. 50%-an lebih. Sekarang pendapatannya misalkan kita jualan dapat 3 juta apa gitu ya. Paling dapatnya 1,5, 1,7. Gara-gara ya itu perkantoran tutup, sekolah tutup. Jadi kan mereka yang jualan sepi. Jadi kalau mereka sepi, kita ikut sepi. Kalau cuma orang rumahan kita nggak dapat duit. Orang ngeteng kan paling belanja 5.000, 10.000. Kalau mereka kan bisa 70, 100 lebih. Di masa sulit ini, pedagang seperti Purwarti butuh bantuan dari pemerintah. Purwarti mengaku butuh suntikan modal untuk bisa mempertahankan usahanya. Ya membutuhkan modal lah istilahnya, tapi kan siapa yang mau ngasih modal? Selama ini belum ada bantuan ya? Belum ada. Sama kan, beda 65 yang ini 55 dikasih. Kondisi berbeda dialami Deden yang menggelar dagangannya tak jauh dari lapak Purwarti. Sebagai pedagang sembako, Deden omset jualannya sudah kembali normal sejak bulan Juli lalu. Ya, kalau kita kan dagang cuma setengah hari ya. Ya pemasukan kalau normalnya 4,5 juta sampai 5 juta. Tapi kalau tuh pas PSBB hampir drastis hampir 2 juta pendapatan. Kalau sekarang? Ya, sekarang ya normal lagi hampir 4 jutaan. Selama corona mewabah, pengelola Pasar Bukit Duri Putaran mencatat penurunan jumlah pembeli. Dulu per hari 500-an pembeli datang ke pasar ini. Sekarang jumlah pembeli tinggal setengah dari masa normal. Manira Rosia salah satunya. Seminggu bisa seminggu 4 kalian lah, gitu juga kalau ada uangnya. Kalau saya sih pengennya tiap hari, jadi kan bisa beli buah yang murah-murah gitu. Tapi kalau nggak ada duitnya tergantung duit lah. Daya beli masyarakat memang sedang hancur. Ini bukan sekedar data statistik BPS, tapi merupakan fakta nyata. Manira mengalaminya karena sang suami dan anaknya terkena kebijakan dirumahkan dari tempat kerja mereka saat PSBB reguler diberlakukan antara April hingga awal Juni lalu. Kita irit-irit deh. Gitu. Sekarang nih saya palingnya belanja nggak sampai 50 kali. Tapi Jakarta waktu dinyatakan PSBB itu secara otomatis mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Catatan kami 60-75% itu sebenarnya lebih banyak terjadi di Jakarta dan kota-kota besar ya. Padahal ini adalah daerah-daerah atau kota-kota yang memiliki kontribusi terbesar terhadap daya beli masyarakat. Inilah kondisi terkini Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sekarang gemerlap pasar ini tinggal kenangan. 2 tahun belakangan, Pasar Santa mulai ditinggalkan. Keadaannya makin parah setelah Jakarta dihantam COVID-19. Dengan Masgul, Kepala Pasar Santa memaparkan keadaan pasar. Menurun drastis di masa pada bulan April. Ketika di bulan Juli, Agustus, mereka mulai merangkak pelan-pelan. Untuk sektor makanan dalam konsep food court atau warung, iya, itu sekitar penurunan range antara per minggu rata-rata 1 juta sampai bisa dikatakan sampai 3 juta. Siang Pak. Siang. Ini saya mau pesan ini Pak, Arabica Gaya Wine yang medium roast. Kopi merupakan salah satu produk andalan di pasar ini. Namun, produk ini juga tumbang saat COVID-19 mewabah. Suradi yang sudah 10 tahunan bergelut dalam usaha penjualan biji kopi merasakan dampaknya. Ia mengaku kehilangan pelanggan saat pemerintah DKI Jakarta menerapkan PSBB reguler April lalu. Dari tamunya itu 70% dari luar negeri, Jepang, Korea, Jerman, terus dari Australia, Kanada. Tapi masa pandemi ini kan orang luar nggak banyak. Ini masa sulit bagi Suradi. Pada April lalu, omsetnya jatuh hingga 90%. Omset turun, pendapatan pun berkurang. Tapi pengeluaran untuk operasional dan gaji pegawai
tetap. Bukan perkara gampang untuk menutupi pengeluaran yang mencapai 60 juta rupiah per bulan. Pertama lockdown ya, itu drastis banget kan. Sehari itu omset 40-30 juta itu sehari paling 2 juta waktu pertama-tama ya. Tapi berjalan waktu 2-3 bulan dalam lockdown sini ya sudah mulai agak baikan. Ya masih sekitar 20-30 juta. Nurbaiti, seorang pedagang bumbu dapur di Pasar Santa, merasakan yang lebih pahit lagi. Omset Nurbaiti terjun bebas sejak pandemi COVID-19 melanda negeri kita. Sementara, ia harus tetap membayar sewa lapak dan listrik. Paling omset paling sejuta aja gitu udah parah sampai sore. Kadang kita bisa dapat 500, bisa dapat 700. Kalau lagi sepi mungkin di bawah 500. Pengelola Pasar Santa mencatat, dari 947 pedagang, ada 20-an pedagang yang menutup tokonya. Beragam, ada di sektor makanan, minuman, ada di sektor juga emas, logam mulia dalam bentuk jam, kacamata. Nah, tetapi untuk sektor sembako, mereka masih survive, masih selamat, ditolong dengan adanya jual beli online ini. 10 orang pedagang lolos persyaratan awal untuk mendapat bantuan program pemulihan ekonomi nasional. Untuk PEN sendiri digelontorkan biayanya sekitar 2.500.000 terhadap para pelaku UMKM yang ada di Pasar Santa ini dengan cara cuma-cuma. Pedagang Pasar Santa melek penjualan secara online. Cara ini menjadi penyelamat di masa pagebluk. Penjualan secara online membantu meningkatkan omset pedagang. Namun, tidak semua pedagang tradisional melek teknologi. Masih banyak pedagang yang belum melek teknologi, khususnya mbok-mbok yang di bawah ya, yang jualan tidak memiliki kios, yang masih pakai lapak atau lesehan. Kami sedang mencoba melakukan sistem koordinator masing-masing pasar, agar daringnya itu pembeli minta paguyuban, ada kelompok yang nanti kita siapkan untuk bisa mendistribusikan permintaan itu kepada orang-orang yang memang tidak memiliki potensi daring. Masih di kawasan Kebayoran Baru, tim Indep mendatangi Pasar Jaya Majestic. Pasar ini kondang sebagai pasar yang menjual produk-produk tekstil, kerajinan tangan, hingga keramik. Biasanya saat akhir pekan, pasar ini ramai dikunjungi pembeli. Apalagi pada 8 tahun lalu, wajah Pasar Majestic diremajakan. Pembeli semakin dibuat nyaman saat berbelanja di pasar ini. Tapi pandemi COVID-19 mengubah segalanya. Sejak dari mulai berkembangnya COVID-19, kondisi perekonomian itu lesu, penurunan itu sampai 70% lah. Bimo Aji, salah satu pedagang keramik yang bertahan membuka tokonya di lantai basement Pasar Majestic, omsetnya anjlok lebih dari 60%. Pedagangnya aja juga sepi, pengunjungnya juga sepi, ya sekitar 60-70% sih itu penurunan omset semenjak pandemi ini. Paling nyari 2 juta itu udah bersyukur. Tidak hanya Bimo, pedagang makanan di area food court ini juga menjerit. Mayoritas pedagang makanan mengalami penurunan omset lebih dari 50%. Pedagang itu kan pertamanya di Majestic itu ada 1.526 pedagang. Nah, terakhir di bulan Agustus ini tinggal 1.378. Bagaimana dengan penjualan tekstil, produk andalan Pasar Majestic? Raju, pengelola toko Mumbai Tekstil, mengeluhkan omsetnya yang anjlok banget di masa pandemi. Sampai dengan masa PSBB terakhir transisi yang dimulai tanggal 15 Juni, kegiatan operasional toko itu nol, Mbak. Nol. Jadi bisa dibilang tuh nggak ada pendapatan sama sekali. Itu sangat berdampak bagi kita juga. Setelah PSBB ini berakhir dan masa transisi ini berjalan sampai saat sekarang ini, itu pun juga tidak ada kenaikan. Jadi memang dampaknya sangat besar. Jadi 65.000 per meter.
Sejak Juli lalu, Mumba Tekstil kembali didatangi pembeli. Namun omsetnya baru terkatrol 10% dari bulan sebelumnya. Sebelum wabah COVID-19, Mumba Tekstil membukukan omset hingga 10 juta rupiah per hari. Dari bulan Juli hingga September ini, Mumba Tekstil hanya dapat mengantongi 1 juta rupiah. Kalau dihitung rata-rata itu untuk ngejar break even point-nya aja udah susah setengah mati. Dan itu sangat berdampak pada kita. 2,5, saya hitung 65.000. Nggak kurang. Pakai kalkulator coba dihitung. Apa yang dilakukan Raju agar usahanya tetap bertahan? Kita udah punya pelanggan yang pasti itu. Kita cuma bisa berharap dari pelanggan kita. Kita bertahan saja situ. Kita kasih pengurangan harga atau diskon harga. Menurut ekonom KOR, Peter Abdullah, pedagang kebutuhan sekunder mengalami dampak ekonomi lebih parah daripada pedagang bahan pokok. Untuk barang-barang yang secondary ya, itu akan mengalami penurunan omset ya. Barang-barang secondary itu termasuk baju ya, tekstil, kemudian elektronik. Kabar baiknya, IKAPI menyatakan ada beberapa sektor non-pangan yang semula omsetnya anjlok kini berangsur naik. Tapi kenaikannya masih jauh dari harapan. Itu adalah sektor pakaian ya, busana ya, terus bahan pecah belah. Itu adalah sektor yang pertama kali terpukul. Nah, sektor pangan memang merupakan sektor yang relatif lebih bertahan dibanding sektor yang lain. Dalam bulan ini kami mengalami ada mulai peningkatan, ada mulai bergerak nih, tetapi cukup kecil, tidak sesuai harapan dan ekspektasi kami. Sudah 6 bulanan wabah virus corona menghantam negeri kita. Alih-alih turun, kasus harian di Jakarta dan Indonesia malah melonjak. Di ibu kota, kasus positif harian menembus angka 1000-an kasus per hari. Adapun di tanah air, kasus harian di atas 3.000-an. Wabah ini mengintai dari segala penjuru, tidak terkecuali di pasar tradisional. Hingga 3 September lalu, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia mencatat ada 130 pedagang pasar di DKI Jakarta positif COVID-19. Di mana pasar merupakan tempat bertemunya penjual pembeli, kemudian juga yang bentuknya kurang lebih kerumunan. Nah, di mana hal tersebut kan adalah hal-hal yang memang memicu terjadinya penularan COVID. Kita tetap harus memastikan fungsi pasar itu berjalan, penjual dan pembeli bisa bertemu, tetapi dengan mengurangi resiko-resiko terjadi kerumunan. Kita sudah terapkan dalam bentuk protokol penanganan COVID yang agak ketat, cukup ketat. Pasar lesu. Alhasil, pedagang menghadapi 2 tantangan sekaligus. Wabah yang mengintai serta daya beli masyarakat yang merosot tajam. Bukan fiksi, jika IKAPI mencatat 85% pedagang pasar tradisional di Jakarta terdampak COVID-19. 200.000 lebih pedagang mengalami dampak negatif dari COVID-19. Nah, ini sesungguhnya PR kita bersama. 12 juta pedagang di seluruh Indonesia itu adalah tulang punggung perekonomian nasional. Ini adalah pondasi ekonomi nasional, tempat dan pusat perputaran uang di daerah masing-masing. PD Pasar Jaya mengaku tidak lempar handuk menghadapi dampak pandemi. Untuk mengembalikan kepercayaan warga terhadap keamanan pasar, PD Pasar Jaya melaksanakan kampanye tertib protokol kesehatan. Kalau pengunjung berlaku tertib sesuai dengan protokol COVID, jadi kita bisa mengurangi potensi terjadinya penularan COVID. Dukungan yang harus kita berikan kepada pasar adalah kampanye-kampanye positif, bahwa jangan takut ke pasar selama memang segala protokol yang telah diterapkan itu ditaati. Menurut IKAPI, obat ampuh agar pasar tradisional bergeliat tak lain adalah mengatrol daya beli masyarakat. Pada kuartal kedua kemarin, konsumsi rumah tangga rontok karena pertumbuhannya minus 5,51%.
Yang dibutuhkan pedagang saat ini adalah stimulus ya, sentuhan dan pendampingan dari pemerintah. Stimulus itu tidak hanya berupa bantuan modal, tetapi juga bagaimana mendorong agar daya beli masyarakat naik. Pedagang seperti Lutfi, Purwarti, Nurbaiti, Suradi, hingga Raju adalah tulang punggung pasar tradisional. Tapi sejauh ini mereka harus berjuang sendiri untuk mempertahankan usahanya di tengah ekonomi yang sulit. Jika pelanggan kami seperti warung rumahan, seperti warung makan, ya, terus rumah tangga juga tergerus, maka secara otomatis pasar itu juga akan tergerus. Ekonom Core Indonesia, Peter Abdillah, menilai, dalam kasus Jakarta, konsumsi masyarakat yang turun menggerus omset pasar tradisional. Penurunan konsumsi secara keseluruhan itu ada di kisaran 50%, maka karena kontribusi dari konsumsi itu ada di kisaran 50-60% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, maka bisa dibayangkan pertumbuhan ekonomi kita mengalami dampak yang sangat signifikan. Ya. Tapi pasar tradisional punya daya tahan menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Masih sangat eksis. Ya. Kalau menurut saya tetap pasar itu adalah penggerak perekonomian kita saat ini, walaupun dengan keterbatasannya. Ya. Elga Elisa contohnya, masih setia berbelanja di pasar tradisional. Karena lebih murah pertamanya dibandingin ke supermarket kalau untuk yang hal-hal yang poin aku beli tadi. Terus yang kedua, lebih dekat dari rumah. Terus yang ketiga, lebih better bersih lah, nggak becek kayak pasar tradisional pada umumnya. Masih tentu saja. Kalau kita lihat di tengah pandemi seperti ini, justru sebenarnya yang paling bergeliat itu adalah pasar-pasar sektor pangan. Kabar baiknya, di bulan terakhir triwulan ketiga tahun 2020, omset pedagang di pasar tradisional mulai membaik. Kalau ke pasar kita berbelanja, karakternya adalah pasar yang terbuka, ramah gitu, dan bisa terjadi interaksi langsung antara pembeli dan penjual. Jadi itu masih merupakan ciri khas pasar tradisional yang memungkinkan pasar tradisional tetap akan ada eksis selamanya. Tapi agar pasar tradisional bergeliat lebih kencang lagi, pengelola pasar serta pedagang perlu memastikan agar protokol kesehatan dijalankan secara ketat. Cara itu dipercaya dapat menumbuhkan kepercayaan warga untuk kembali berbelanja di pasar tradisional. Namun, itu pun tetap perlu sokongan dari pemerintah.